Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 3 November 2023. Hari ini bertepatan dengan rilis NFP nanti malam. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita sama-sama nanti monitor di Jelang News NFP nanti malam. Sebelum kita memetakan satu hari ke depan, kita akan review dulu satu hari kemarin ya. Kita perkirakan hari kemarin akan terkonsolidasi atau akan sideways ya. Kekuatan bullish dan bearish akan seimbang ya. Kita lihat pergerakannya sempat bergerak turun, kemudian dikembalikan ke atas, dari atas kembalikan di titik bawah ya. Dengan demikian dari pergerakan naik dan turunnya, kalau kita lihat di time frame besar, nanti akan ketemu di sana market yang sedang bimbang ya, market yang sedang ragu untuk menentukan kemana nanti akan lebih dominan. Banyak trader yang masih menunggu bagaimana nanti keputusan dari rilisnya atau dari news yang akan dirilis nanti malam. Kalau kita lihat dari mapping satu hari kemarin ya, kita tandai dengan dua area yang cukup penting di sana. Di atas kita tandai dengan area resisten di kisaran 1986. Kemudian kita lingkari sebagai tanda bahwa area ini adalah area untuk menguji kekuatan bullish nantinya. Sementara di sisi bawah kita tandai di 1975 dan kita berikan highlight warna kuning ya. Ini sebagai kehati-hatian ketika nanti dia bergerak turun ya. Tentu akan konsolidasi berada di sini. Ya ternyata bergerak di atas 1986, naik sedikit dan berada di 1990 ditolak kembali. Dengan demikian posisi buy yang 1989 hanya dapat kecil kemudian berbalik. Maka yang terjadi ketika berbalik apa? Sudah kita sampaikan, ada banyak cara untuk kita melakukan recovery, apakah dengan melakukan pembatasan resiko atau dengan menggunakan sweep atau averaging. Kalau kita sweep bahkan dengan jarak 350 hingga 400 pun masih bisa mengcover, karena dari titik entry ke terendahnya sekitar 1000 sekian, dengan jarak 400 pun kalau kita averaging masih tetap bisa mengcover, apalagi dengan switch ya. Posisi sell demikian, posisi sell hanya kita dapatkan peluang kecil ya di sekitar 288. Kalau kita antisipasi dengan 350 ya, maka hanya meminimalkan tingkat kerugian. Tinggal kita menentukan yang mana. Jadi jangan berpikir kalau pas kita menempatkan posisi buy marketnya berbalik turun berakhir segalanya ya, semuanya ada caranya. Bahkan ketika kita entry buy di sana, market bergerak turun pun tetap bisa profit. Bagaimana caranya? Pelajari strategi untuk recovery. Termasuk ketika kita menempatkan posisi sell di sana, ternyata marketnya naik, tidak usah khawatir ya. Kembali ke style kita, strategi trading kita, setup yang sudah kita tentukan dari awal bagaimana. Jangan berkecil hati dan bukan akhir segalanya kalau entry kita salah, karena kita sudah sampaikan berulang kali juga. Yang paling penting bagaimana cara kita mengcovernya. Tidak peduli pergerakan pasar itu ke atas atau ke bawah, karena kita bukan penentu harga. Kita hanyalah follower atau pengikut dari belakang. Di mana market yang lebih besar dominan, disitulah kita mengikuti. Baik, pengantarnya mungkin itu. Kita akan lanjutkan untuk mapping satu hari ke depan hingga jelang news di nanti malam ya, jam 19.30 kalau tidak salah ya. Nanti kita cek.
Ada kemungkinan di siang atau sepanjang hari tidak akan ada pergerakan yang signifikan. Kita akan nanti coba mengamati pergerakan demi pergerakan dan melihat bagaimana pengaruhnya. Dari satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, naik dan turun sama. Kalau kita lihat di time frame daily, maka ada kekuatan penolakan dari atas termasuk di bawah ya. Ada dua penolakan. Meskipun ditutup dengan bullish sebagai dominannya, tetapi jangan lupa, jangan abaikan adanya rejeksi di sana. Kalau kita lihat di time frame D1 ya, bisa jadi setelah koreksi turun akan kembali naik ya. Setelah naik kemudian terkoreksi sampai di area supportnya atau retest di sana, bisa jadi terkonfirmasi nanti akan kembali naik ya. Ini tentu tidak hanya berhubungan dengan teknikal, tetapi secara fundamental dari sisi ekonomi dunia, dari sisi geopolitik masih sangat berpengaruh sekali. Sehingga harus betul-betul lebih hati-hati untuk menyikapi semuanya. Kita memanfaatkan peluang pendeknya ya. Dari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, kita coba lihat dulu. Kita coba tarik dari pergerakan yang ada, yang terdekat. Kemudian ini naik, kemudian ini turun ya. Nanti kita uji di area di sini untuk bullishnya. Kemudian bearishnya kita akan uji dulu yang terdekat di sini ya. Kita akan uji di area di sini dulu ya. Potensi dua-duanya ada, tetapi lebih condong nanti akan break ke atas. Seperti ini kira-kira, kemudian bisa nanti terkoreksi kembali. Setelah itu akan kembali naik. Sementara ketika dia menembus area ini, maka besar kemungkinan dia akan bergerak menuju ke bawah, meski akan diuji di area support di sini. Akan kita uji di area support di sana. Bisa juga akan seperti ini, kemudian terkoreksi kembali, setelah itu kembali bergerak turun ya, sampai di batas support yang ada di sana. Nah, dari posisi yang ada sekarang masih berada di tengah, sehingga kita bisa manfaatkan peluang-peluang kecilnya ya. Tentunya harus lebih berhati-hati mengingat cukup dekat antara support dan resistennya. Dari sisi atas juga ada resisten yang cukup kuat di sana, sehingga kalau kita entry di area yang pendek tentu nanti akan berpotensi memantul. Sebaliknya ketika nanti kita mengambil jarak yang cukup jauh, yang kita dapatkan hanya kecil, belum tentu nanti target itu tercapai kemudian balik kembali. Maka kita manfaatkan yang terdekat saja, kita manfaatkan peluang kecilnya, tentu tetap mempertimbangkan dari sisi resiko, tetap mempertimbangkan dari sisi recovery-nya. Kita tetap manfaatkan dua-duanya, tidak usah takut ketika salah, karena nanti selalu ada jalan di sana ya. Tugas kita adalah mencari jalan keluar, atau bagaimana supaya kita nanti tidak sampai terpuruk dalam kerugian. Itu artinya setiap transaksi harus sudah kita batasi, harus sudah kita siapkan sistem recovery-nya. Kita tempatkan yang pertama untuk buy-nya di 1998.95. Posisi buy kita tempatkan di 1998.95. Oh sorry, 1988.95 ini yang betul ya, angkanya salah ketik, 88.95 ya.
dilihat dari sisi garis, jangan hanya kita lihat angka, terkadang ada salah pengetikan. Targetnya target yang terdekat kita tempatkan di area di sini ya, kira-kira berapa? Oke, terlalu jauh, kita turunkan di sini. Oke, naik sedikit, mungkin lebih dekat sini. Oke, kita ambil yang agak dekat saja biar potensinya lebih besar ya. Target yang pertama kita tempatkan 1993.75. Kemudian berikutnya di target yang kedua baru kita akan naikkan ya. Target yang kedua berada di ini, naik sedikit lah. 1994.40 ya. Di atasnya lagi kita tempatkan ya, persis di gambar pantulan kita 1999 ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1999.98. 1999.98. Hari ini kekuatan atau maksimum ya berada di kisaran 2008. Area jenuh di 2008 ya. Apakah tidak bisa naik? Bisa saja, hari Jumat bisa berlaku dua-duanya. Bisa jauh lebih panjang dari daily range sebelumnya. Kita ambil yang realistis. Toh juga kalau sampai di sana kita sudah dapat profit maksimumnya ya. Jadi jangan terlalu jauh berandai-andai untuk menggunakan harian. Di posisi bawah kita menempatkan posisi sell di 1981 sell. Kita tempatkan 1981.94. 1981.94. Target yang terdekat kita coba ambil yang cukup realistis, berpotensi di sana di 1976. Target kita tempatkan 1976.68. Berikutnya target yang kedua kita tempatkan seperti di ilustrasi yang kita sudah buatkan ya, kira-kira di kisaran 1970 poin sekian ya. Target yang kedua sekaligus menjadi area resisten kedua kita tempatkan 1970.43. kemudian maksimum ya, kita tempatkan maksimum potensi hari ini jenuh jual kita perkirakan akan berada di kisaran ya, maksimum kita tempatkan di sini di 1954 ya. Artinya ini batas jenuh maksimum jual ketika dia bergerak turun kira-kira mendekati 1954 ya, karena ini hari Jumat kita agak kasih space yang cukup ya. Area jenuh jual kita tempatkan di 1954 poin sekian. Hati-hati di area-area ini karena berpeluang akan terjadi pembalikan atau pantulan. Namun demikian tetap kita perhatikan dari karakteristik candlenya ketika nanti mendekati di situ apakah ada momentum atau justru ada rejeksi. Nanti kita akan lihat. Jelang news nanti kita akan coba untuk sama-sama monitor bagaimana nanti candle terakhir, bagaimana nanti gejalanya atau euforianya
menjelang rilis news 19.30 kalau tidak salahnya. Nanti kita akan sampaikan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Pastikan sebelum news nanti semuanya sudah clear dan kita akan mencari bagaimana nanti titik entry yang kira-kira potensial jelang news dirilis. Sampai ketemu di nanti malam. Selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.